Salam kredensial. Sahabat Trias Kredensial, Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini menyatakan kementerian yang ia pimpin akan memperkuat proses internal untuk mencegah dan menangani masuknya bahan radikalisme di lingkungan kementerian dan perusahaan-perusahaan BUMN. Pernyataan itu dikemukakan menyusul penangkapan seorang terduga teroris berinisial S, seorang pegawai PT Kimia Farma, oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian RI 10 September 2021. Ya, jika kita menyimak fenomena di lapangan atau setidak-tidaknya lewat media sosial, memang ada tren intoleransi dan radikalisme di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Berbagai survei dan riset terkait dengan hal tersebut banyak dilakukan. Misalnya riset yang dilakukan oleh tim program kreativitas mahasiswa di Universitas Pendidikan UPI Bandung belum lama ini. Riset itu dilakukan terhadap para siswa di 33 sekolah setingkat SMA, termasuk SMK dan Madrasah Aliyah di Bandung. Hasilnya sungguh sangat menarik. 44 dari 100 siswa SMA sederajat terindikasi berpaham radikal. Sebanyak 30% dari temuan itu mengungkapkan indikasi radikal secara agama. Pembagiannya yang terbesar yaitu 16% berkarakteristik radikal ISIS dan Al-Qaeda. 15% berkarakteristik dengan gerakan Islam garis keras secara fisik. Pertanyaan adalah, mengapa semua itu terjadi? Kecenderungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kontestasi politik, ceramah atau pidato bermuatan ujaran kebencian, serta unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial yang begitu marak selama ini. Mungkin jumlahnya kecil, tetapi mereka mengusung radikalisme dan intoleransi aktif menyusup kemana-mana. Radikalisme adalah tindakan yang merusak atau berdampak merusak kelompok masyarakat lainnya di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Misalnya perusakan rumah ibadat agama lain. Sedangkan intoleransi adalah sikap yang melarang atau tidak membolehkan kelompok lain atau orang lain mengekspresikan hak-haknya. Misalnya melarang melakukan kegiatan yang legal. Fenomena kekerasan sudah sangat lama terjadi. Kekerasan sering dijadikan alat ampuh untuk memenuhi keinginan beberapa individu atau kelompok terhadap masalah yang begitu kompleks. Dan ternyata kekerasan juga menghinggapi pada agama-agama yang ada di negeri ini, juga di negara lain. Untuk membahas lebih jauh masalah tersebut, Trias Kredensial mengundang Dr. Zoli Qodir, SAG, MAG, doktor dari sosiolog, seorang sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, yang sekarang menjadi dosen pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Doktor sosiolog, seorang sosiolog yang karyanya buku begitu banyak dan aktif dalam berbagai media dialog, interfaith, dan upaya untuk menanggulangi intoleransi. Mari kita bersama-sama menemui Dr. Zoli Qodir. Bung Zoli Qodir. Ya. Terima kasih sekali ya sudah bergabung dengan Trias Kredensial pada malam hari ini, pada saat ini. Kita akan berbincang tentang radikalisme, intoleransi, fundamentalisme, dan berbagai hal yang mengusik negeri Bhinneka Tunggal Ika ini, ya, kebersamaan kita sebagai bangsa dan sebuah negara yang sangat plural. Saya ingin bertanya ya, mengapa ya di negeri yang plural ini dan mengusung Pancasila sebagai ideologinya, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyannya, selama beberapa tahun terakhir tren radikalisme dan fundamentalisme dan juga intoleransi cenderung meningkat. Kenapa ya Bung ya? Kok bisa seperti itu? Aduh, ini pertanyaannya gampang tapi jawabannya yang sulit. Jadi, saya itu, ya terima kasih Mas Iyas. Pertama, jangan-jangan ini karena disebabkan
memang kita negara yang sangat terbuka, negara yang sangat ramah dengan segala macam hal baru atau hal yang dianggap baru. Jadi kita tuh terlalu ramah terhadap apa yang datang dari tempat lain, apa yang dianggap baru, dan apa yang orang itu kepengen tahu. Nah, karena itu kemudian orang begitu muncul isu tentang radikalisme atau isu tentang terorisme, bahkan isu tentang ekstremisme, orang kepengen tahu apa ini barang apa ini. Sehingga karena ini menganggap barang baru, orang tertarik ingin mengerti. Sayangnya adalah pada saat dia kepingin mengerti, mengertinya itu di jalan yang salah gitu. Jadi di jalan yang salah. Nah, maksudnya apa? Di jalan yang salah itu apa? Jalan yang salah itu kan sebetulnya kalau mau mengikuti secara usul fikih ya, secara usuliun, secara ilmu filosofi misalnya begitu, ya radikal fundamentalis itu sesuatu yang positif. Kalau kita maknai secara bahwa ini adalah sesuatu yang harus dicari akar masalahnya, harus diselesaikan secara sungguh-sungguh sehingga itu hilang. Misalnya tentang korupsi. Kenapa sih di Indonesia, sebuah negara yang masjidnya rame, gerejanya rame, puranya rame, ya, lalu kemudian tempat-tempat ibadah sangha rame, korupsi selalu nomor 1 di ASEAN, gitu. Ya. Kalau begitu, jangan-jangan ada yang salah dengan orang yang beragama. Ini kaitannya dengan tadi yang saya sebut, sebetulnya secara asali, kalau mau orang melakukan perubahan, itu kan harus mendasar. Betul, ya orang mengatakan revolusioner. Ya. Tapi dalam arti yang positif. Nah, sayangnya, apa yang dimaknai dengan radikalisme, lalu kemudian fundamentalisme adalah dalam makna yang sifatnya kemudian negatif, yaitu ada tambahan di belakangnya membawa ideologi untuk tidak sepakat atau tidak menghargai adanya keragaman. Pertanyaannya adalah dari mana gagasan itu muncul? Gagasan itu muncul disebabkan karena satu, adanya keinginan untuk melakukan perubahan dengan cara orang yang berbeda itu tidak perlu dihargai atau tidak perlu ditolerir perbedaan itu. Yang kedua, karena ada ketakutan terhadap apa yang sekarang sedang terjadi, sehingga ingin mengembalikan kepada hal-hal yang dianggap asli. Padahal sekarang apa sih yang asli? Kayak Mas Dias misalnya. Ya. Kayak asli Jawa. Wah, bagaimana ngomong asli Jawa misalnya tinggalnya sudah lama misalnya di Sumatera, lalu kemudian mendapat istri orang Sunda, ya begitu tinggal di Sumatera, dapat orang Sunda, sudah bertahun-tahun, kita mengatakan asli itu sulit. Aslinya ya dulu saja, hanya lahir saja, lahir di Jawa misalnya atau ibu Jawa. Nah, ketika ingin kembali kepada apa yang disebut asali, yang asli itu, orang kadang-kadang ingin menghilangkan apa yang saat ini sedang terjadi sebagai sebuah perubahan yang sifatnya fundamental. Lalu yang ketiga, adanya kecurigaan kepada orang yang berbeda. Dan kecurigaan kepada orang yang berbeda ini menyebabkan adanya ketakutan-ketakutan yang luar biasa, yang itu kita sebut dengan istilah fobia. Fobia dengan apa? Fobia dengan orang yang saat ini berfaham, berkeyakinan, berpandangan, berideologi politik yang berbeda. Harus sama. Maka kemudian munculnya tentang radikalisme, munculnya tentang intoleransi karena ada orang mengalami ketakutan yang maha dasar yang disebut fobia terhadap adanya keragaman, adanya perbedaan, dan adanya perubahan yang muncul yang itu dianggap tidak sesuai dengan yang asli itu. Di Indonesia sebagai sebuah negara yang terbuka, saya kira terjadi hal yang semacam itu, Mas Dias. Sehingga anak-anak yang tadinya kepingin mencari sesuatu, bahkan kemudian mencarinya itu di jalan yang salah. Kenapa salah? Karena tidak mengurai dengan baik apa yang disebut dengan fundamentalisme atau apa yang disebut usuliun
atau yang disebut dengan radikal itu. Gitu. Kalau saya Mereka tidak saya bisa begitu. mereka tidak bisa mengurai secara baik karena memang tidak memperoleh pengetahuan tentang hal itu atau apa? Atau yang atau Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena level pengetahuan yang didapatkan adalah bukan pada level yang memang knowing, yang itu understand, tetapi hanya soal turunan-turunan saja. Jadi turunan itu ya kayak replikasi saja. Replikasi dari apa yang dia lihat, replikasi dari apa yang dia baca. Tetapi tidak ada mencari insight tertentu, tidak mencari inspirasi dan tidak mencari makna apa yang ada di balik yang dia baca itu atau yang menjadi fenomena itu. Karena hal yang begini kan sulit ya. Yang bisa mengerti mesti adalah orang yang seperti Mas Iyas gitu, yang memiliki daya kebijaksanaan. Oh, sebetulnya ini terjadi karena begini, karena begini. Nah, banyak orang di kita, Mas Iyas, nggak tapi mau kan gitu. tapi kan Repot. juga ada yang bertingkat pendidikan tinggi juga masuk ke sana. Nah, itu dia. Berpendidikan tinggi mengalami begitu karena tadi takut kehilangan apa yang disebut asali atau bahkan sebetulnya ingin takut kehilangan apa yang disebut dengan istilah pengikut dan pengaruh. Otoritas kemudian seakan-akan tidak ada kalau kemudian dia tidak membangun apa yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran mutlak. Padahal kita tahu kebenaran mutlak itu hanya di Tuhan. Semua yang ada di kita itu adalah menafsirkan terhadap fenomena, menafsirkan kepada teks. Dan teks itu bisa dibaca dari berbagai macam perspektif atau dari berbagai macam pendekatan. Saya sebagai sosiolog tentu akan berbeda ketika membaca anak-anak muda atau orang tua yang sekarang ganjen dengan gadget. Sementara kalau nanti ada orang yang dari hukum misalnya akan mengatakan, wah ini sudah berlebihan karena itu hukumnya adalah haram. Misalnya begitu. Padahal satu tentang menggunakan gadget. Misalnya seperti itu. Nah, orang yang berpendidikan tinggi kok bisa ya terpengaruh dari radikalisme? Satu, ada bisa juga dia itu memang sejak dari awal, misalnya begini, saya itu membaca literatur yang berbeda dengan Mas Iyas. Padahal sama-sama berpendidikan tinggi. Saya membaca literaturnya, misalnya tafsir saya baca dari Buya Hamka, Quraish Shihab, misalnya begitu. Ya. Lalu kemudian Ibnu Rus. Sementara yang satunya membacanya adalah yang Tobari, misalnya begitu, atau As Jalaluddin Asyuyuti. Maka akan ada kemungkinan berbeda makna yang kita dapatkan. Gitu. Jadi dari soal bacaan yang pertama, kenapa sih ada orang berpendidikan tinggi tetapi perilakunya sangat radikal, yang sangat fundamentalis dan sangat ekstrim? Satu, bacaan yang dia dapatkan. Yang kedua, latar belakang dia secara orang psikologi mengatakan psikologi dia terganggu pada awalnya. Pada saat dia masih muda misalnya, atau pada saat dia masih hidup susah gitu ya. Jadi orang miskin ini kan di mana-mana susah ya. Iyalah. Gitu kan. Orang miskin, makanya nggak ada. Saya kira tidak ada orang yang bercita-cita saya akan hidup dalam kemiskinan yang selamanya. Itu jarang sekali. Adanya adalah kepengen hidup dalam kebahagiaan. Nah, pada saat dia mengalami kemiskinan itu kemudian terkapitalisasi sehingga dia begitu ada orang yang bahagia, wah lihat Mas Iyas bahagia, lihat Mas Juli ini bahagia, maka bilang ini kebahagiaan yang palsu, yang tidak diridhoi Tuhan, yang tidak dapat barokah dari Tuhan. Maka orang yang seperti Pak Juli, seperti Mas Iyas juga harus dilibas. Karena apa? Kebahagiaan yang didapatkan tidak sesuai. Nah, ada pengalaman masa lalu yang menghantui dia. Yang ketiga, soal pergaulan. Buya Syafi'i selalu mengatakan banyak orang menjadi agen-agen ekstremisme, agen-agen kekerasan karena pergaulannya hanya sekitar sebatas 100 meter. Gitu. Jadi pergaulannya hanya sebatas 100 meter. Maka ketika 100 meter, maksudnya misalnya hanya dengan orang itu terbatas. Iya, sangat terbatas. Gitu kan, sangat terbatas. Tidak pernah ketemu orang yang berbeda agama, tidak pernah beragama kayak kita. juga. Kayak kita ini. Iya, misalnya begitu kan, ada banyak begitu. Ketemunya saya dulu tinggal di kampung, 100% adalah
Islam, Islamnya pun Muhammadiyah. Nah, gambaran itu seakan-akan dunia itu kabeh Muhammadiyah. Ini kan nggak benar. Atau dunia ini adalah NU semua. Atau dunia ini adalah Katolik semua. Kan nggak bisa begitu. Ya. Nah, sebab itu radikalisme, intoleran itu bisa terjadi bukan hanya di kalangan Islam, tapi di dalam semua orang yang beragama. Gitu kan? Ya. Itu karena apa? Secara sosiologis pergaulannya terbatas. Seakan-akan dunia ini hanya milik dia. Kayak orang sedang jatuh cinta. Dunia hanya milik kita berdua. Padahal dunianya banyak orang. Gitu. Atau orang mengatakan dunia ini hanya sebagaikan selembar daun kelor. Enggak, luas. Gitu. Karena pergaulannya sempit. Yang ketiga karena faktor tadi saya sebut adalah psikologi, sosiologis. Dia tidak ketemu dengan banyak orang, dia macam-macam lain ya. Lalu ada soal yang berikutnya yaitu soal keterjepitan ekonomi, ada soal keterjepitan ekonomi, keterjepitan politik. Jadi orang yang berulang-ulang mengalami kegagalan politik bisa menyebabkan dia menjadi sangat ekstrim dalam bertindak dan dalam berpikir. Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa begitu? Karena merasa bahwa ini ada ketidakadilan yang menimpa dirinya, menimpa dia. Padahal sebetulnya ada banyak orang yang mengalami kegagalan, tetapi karena dia tidak mengkapitalisasi sehingga memang gagal itu biasa dalam hidup. Tapi karena dia mengalami kegagalan dan kemudian dia kapitalisasi kegagalan itu, seakan-akan ini adalah karena faktor orang yang berada di luar dia yang membuat gagal. Misalnya begini, Mas Tias ini ingin mencalonkan diri menjadi ketua partai, tiba-tiba kalah bersaing dengan saya. Wah, ini Juli tidak benar, ini harusnya yang menang saya ini. Kenapa Juli yang menang? Wah, ini pasti dia nggak benar ini. Dia pasti melobi ini, melobi itu, bayar ini, bayar. Padahal saya tidak. Nah, lalu kemudian habis itu, wah ini saya betul-betul dihalangi oleh Juli bersama konco-konconya. Hanya gitu, nyalonkan lagi, kalah lagi. Nyalonkan lagi, kalah lagi. Maka yang ada dalam pikiran dia, ada banyak orang menghalang-halangi dia di dalam berpolitik. Kita sekarang sedang melihat di Indonesia, ada banyak orang hebat, orang pinter, yang seakan-akan ada orang menghalangi keinginan dia untuk menjadi orang hebat. Maka yang terjadi apa? Kita bisa lihat betul. Semua orang yang di luar dia adalah salah, kecuali dia. Padahal jangan dia sendiri. Itu apakah khas Indonesia kayak gitu? Enggak juga sebetulnya. Orang Indonesia menyontoh ke tempat lain juga. Kita bisa lihat Donald Trump. Donald Trump juga menyalahkan menyalahkan Obama, menyalahkan kemarin si Biden dan menyalahkan yang lain. Tapi orang begitu karena merasa keterjepitan secara politik, digencet oleh orang lain. Kalau tadi dikatakan keterbatasan pergaulan, nah sekarang ini kan sebenarnya bisa dengan media sosial kan bisa masuk kemana-mana sebetulnya. Iya betul. Tapi yang diakses juga yang hanya sesuai dengan dia. Gitu. Nah, jadi misalnya, apa ini ngakses Mas Tias sama Mas Juli? Wah ini menjadi liberal ini menyesatkan. Ini nggak jadi gitu loh. Nah, padahal kan mestinya diakses sehingga ternyata apa yang diomongkan itu tidak sebagaimana yang dia tuduhkan gitu. Nah, itu yang saya sebut lintas pergaulannya terlalu sempit, hanya 100 meteran. Nah, lalu yang berikutnya faktor tafsir terhadap teks baik itu keagamaan, terutama keagamaan. Karena menurut Clifford Geertz, saya mengutipnya Clifford Geertz. Clifford Geertz itu bilang agama bukan sekedar ritual, bukan sekedar praktek, tetapi adalah ikatan emosi yang bisa membangkitkan gairah seseorang berbuat apa saja. Menurut saya betul. Kenapa saya sebagai orang Muslim mau berangkat haji yang itu berdesak-desakan di sana dan antrinya puluhan tahun? Ya karena saya merasa ada ikatan emosi bahwa haji selain panggilan Tuhan itu adalah bagian ibadah dan kalau mati saya masuk surga. Gitu kan? Itu ikatan emosional. Nah, kalau berpolitik, berekonomi tidak ada ikatan begitu. Jadi bukan sekedar ritual, tetapi ada ikatan yang membuat dia itu sangat terikat dan dia mau melakukan apa saja. Begitu-begitu. Orang Kristen juga mungkin begitu. Kenapa dia mau menyumbangkan duitnya untuk kolektor banyak? Gitu kan? Kalau tidak ada, sudah kamu kolektor, pokoknya ini tidak ada urusannya dengan kebajikan.
kolektor saja. Dugaan saya yang akan memberikan kolektor tidak akan banyak-banyak. Tapi karena ada janji tentang masa zaman nanti, akhir zaman dan segala macam, dan di semua agama kan ada semacam begitu ya, pengetahuan tentang bahwa nanti akan ada hari selain kita, membuat kita semakin mengikatkan diri kepada agama. Yang kedua, kata Clifford Geertz, sebetulnya yang bisa mengikat kita adalah soal etnik. Apa? Soal etnis, tentang Oke. etnik kita. Etnis. Ya. Jadi saya sebagai orang Jawa begitu ketemu dengan orang Jawa, oh sampean Jawa yo, saya juga Jawa. Lalu ngomongnya nggak lagi bahasa Indonesia, bahasa Ya, Jawa. bahasa Jawa. Nah, gitu-gitu itu ada dua hal. Tetapi yang paling kuat adalah soal agama, baru kemudian etik. Itu terjadi pada saat apa di Indonesia? Pada saat pemilu kada, kelihatan sekali. Atau pemilu presiden. Tapi kalau pemilu legislatif tidak begitu. Pemilu presiden dan pilkada tampak sekali menggunakan dimensi etnik dan menggunakan dimensi keagamaan. Agama. Nah, tafsir terhadap agama bisa menjadikan seseorang, satu, kata para ahli mengatakan, satu, bisa dia terbebaskan dari jeratan-jeratan emosi kalau dia melakukan tafsir secara progresif. Yang kedua, dia akan bisa terjerumus, ya. Dia akan bisa terjerumus di dalam ritme fundamentalis ekstremis apabila dia mendekati tafsir agama dengan cara tekstualis. Dan yang terakhir adalah, dia bisa bukan progresif tapi dia moderat. Jadi dia wasatiyah. Kenapa? Karena dia memperbandingkan dengan banyak pendekatan, banyak tafsir, kemudian dia tidak menghukum orang dengan cara pandang yang dia miliki. Dan menurut saya ini perlu dikembangkan. Moderat dan juga progresif. Jangan kita kembangkan yang banyak-banyak yang sifatnya tekstualis. Dan kalau tekstualis akan ada kemungkinan yang terjadi di kita adalah ekstremis radikal yang dalam arti negatif. Gitu saya kira Mas Iyas. Bung Zoli, sebagai sosiolog saya akan bertanya, karakteristik macam apa yang berpotensi, karakteristik masyarakat tentu ya, karakteristik masyarakat macam apa yang berpotensi ke arah radikalisme, fundamentalisme, dan intoleransi. Masyarakat macam apa ya? Sebagai sosiolog. Satu. Wah, ini tambah sulit pertanyaannya Mas ya. Yang pertama, orang yang terlalu menutup diri, yang tidak mau terbuka dengan perubahan. Oke. Satu. Jadi orang yang mau hanya menutup diri, atau orang mengatakan introvert, yang tidak mau terbuka dengan keadaan, yang tidak mau berubah dengan kondisi, kemungkinan akan lebih mudah terkena virus yang disebut intoleran, yang disebut dengan virus radikal dan ekstremisme. Yang kedua adalah tidak mau mengerti tentang apa yang ada di luar dirinya. Itu tertutup ya. Sekali. Ya, jadi saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu apa itu Katolik. Saya tidak mau tahu apa itu Hindu. Tidak mau tentang itu apa Buddha. Yang penting saya adalah Islam dan Islam saja. Betul bahwa setiap orang beragama meyakini agamanya sebagai sebuah kebenaran mutlak. Saya setuju saja. Tetapi saya harus tahu, saya harus mengerti, dan saya harus menyadari ada orang di luar saya yang beragama lain. Bahkan ada orang Islam di luar saya yang berislamnya bukan Muhammadiyah. Gitu kan? Ada NU, ada Wahdah, misalnya gitu, ada FPI, ada FPI, macam-macam. Nah, tapi kalau sudah berebut akses, berebut ruang publik untuk menginginkan apa yang dia mau dengan caranya dia, memaksakan itu, ya maka itu ya tidak bisa toleran juga. Karena orang kadang-kadang salah paham menurut saya. Wah, kalau begitu kita harus toleran kepada kejahatan, Pak Zuli. Kalau begitu kita harus toleran kepada orang yang intoleran. Ini tidak bisa begitu. Toleran itu dalam arti kepada hal-hal yang menuju kepada kebajikan dan kebersamaan serta kesejahteraan. Oh, kalau ada orang yang tidak bisa makan, orang membutuhkan pertolongan, maka apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya harus kita tolong. Itu namanya kita toleran. Tapi kalau ada orang agamanya sama tapi maunya merusak
sesama agamanya dan merusak orang lain, ya kita tidak boleh toleran karena itu bertentangan dengan ajaran kitab suci atau ajaran Tuhan atau ajaran agama. Nah, kadang-kadang orang begitu. Ya kalau begitu kita harus toleran dong pada orang yang mabuk-mabukan. Enggak, kita sebagai seorang muslim, kita melihat ada orang begitu, kita beri peringatan. Kita beri pemahaman. Kita beri nasihat. Jangan begitu, enggak bagus, gitu kan? Ya. Tapi kadang-kadang saya sebagai seorang muslim, kemudian di agama lain yang tidak ada soal-soal berkaitan dengan soal minum-minuman keras, malah kita memperingatkan mereka, kamu ini orang yang jahat karena kamu mabuk-mabuk. Nah, dia itu tidak di dalam agamanya tidak ada ajaran tentang begitu. Makanya kita paksakan. Jadi kita mengerti harus membuka dialog, kita harus membuka diri, kita harus ngerti orang lain. Artinya apa? Ya, jangan kita hanya berkutat di dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, kenapa karakteristik masyarakat seperti apa yang bisa begitu? Adalah masyarakat yang sebetulnya selain tidak mau membuka diri, tidak mau mengerti, tidak mau membaca, tidak mau bergaul, adalah yang mengutamakan simbol daripada substansi. Saya simbol penting, tetapi substansi jauh lebih penting. Gitu kan? Misalnya begini. Ini kan masa orang kadang-kadang juga salah menafsirkan. Kopiah misalnya begitu ya Mas Ya. Ya, saya juga sering pakai itu. Ya, kopiah ini dianggap ini adalah topinya orang muslim. Oh tidak. Atau misalnya pakai hijab, pakai jilbab, gitu kan? Pakai jilbab itu di dalam tradisi Timur Tengah, sampai menutup segala macam sampai matanya nggak kelihatan itu, karena kita tahu di Arab Saudi, di daerah Timur Tengah, anginnya banter, kencang, luar biasa. Maka mereka menutup sampai ke mata-matanya. Yang harusnya dipahamkan adalah bahwa untuk orang muslimah, ya, bagaimana berpakaian yang wajar, yang itu disebut menutup aurat. Nah, persoalan aurat ini kan debatable. Tapi substansinya adalah berpakaian yang wajar, yang tidak menimbulkan, gitu kan? Yang tidak menimbulkan atau yang tidak berlebihan. Misalnya begitu. Nah, tapi kemudian kita seakan-akan kalau tidak pakai hijab, ada orang kan ada kelompok tertentu yang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal ini bukan di situnya. Itulah yang saya sebutkan bahwa sebagian dari kita orang beragama mengutamakan simbol daripada substansi. Oke, sholat. Sholat ini kan simbol daripada orang yang beribadah, orang yang tawaduk kepada Tuhan atau yang tunduk kepada Tuhan. Sholat. Oke, sholat 5 waktu orang muslim. Tapi kalau hanya berhenti di simbol, maka Al-Quran mengatakan, maka akan masuk atau maka akan celakalah orang yang menjalankan sholat. Kenapa? Karena dia tidak mau substansinya, yaitu apa? Setelah dia sholat, maka menjalankan kebajikan, memberikan bantuan kepada orang miskin, memberi bantuan kepada anak yatim, tidak menghasut, tidak segala macam. Nah, itu simbol sholat, simbol orang yang beragama Islam menjalankan sholat. Orang Kristen kayak Mas Ias, orang Katolik seperti Mas Ias misalnya, sekali-kali lah ke gereja misalnya kan, itu karena bagian dari simbol. Kalau Mas Ias nggak pernah ke gereja, akan dibilang, Katolik opo wi? Dari Katolik atau orang gereja. Misalnya begitu. Ya. Nah, itu simbol penting, tetapi tidak berhenti di simbol. Nah, ada banyak orang memahami berhenti di simbol, sehingga apa yang terjadi ini berpotensi untuk menuju kepada ekstremisme, kepada radikal dan intoleran. Gitu. Itu secara sosiologis menurut saya semacam. Ya.